Hmm, ide-ide dari proposal kalian itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini yang sudah maju itu kan, kalau nggak salah sudah ada beberapa kelompok ya. Hmm, waktu itu kelompok 1, 5, 7, coba saya catat dulu ya. Ini ada kelompok 1, kelompok 5, kelompok 7, kelompok 14, dan juga kelompok 12. Terus, oke, jadi coba ya sambil diingat lagi, ini kelompok 1 ini apa kemarin idenya? Apa ya? Siapa kelompok 1? Saya kelompok satu. Hmm? Kelompok satu. Ya, Zakia. Ya, Apa idenya? idenya kemarin bikin salad itu. Salad sayur. Kelompok 2? Oh, astagfirullah. Bentar ya. Belum masuk ini banner PK. Oke. Kelompok 2 apa kelompok 2? Pangsit chili oil, Bu. Oh, dimsum itu ya? Pangsit, Ibu. Apa? Pangsit. Pangsit ya, pangsit chili oil. Terus 3? Kelompok tiga kemarin yang Papaya Mustafa itu. Oh, papaya Mustafa. 4? Izin, Bu. Kelompok 4, keripik buah, Bu. Keripik buah. 5? Yang es coklat, cokocok itu kemarin. Apa? Es coklat yang kelompok Fauzan itu nih ya? Iya, 6? Kelompok 6 itu Bu, hijab Azila. Hijab. 7? Az- Cookies sayur, Bu. Apanya sayur? Cookies. Kuki sayur. Oh, kuki sayur yang hijau-hijau kemarin itu ya nih? Iya, Ibu. Lanjut 8? Izin Ibu untuk kelompok 8 kemarin itu anggotanya kan tinggal sisa satu karena semua Mm-mm. anggotanya ikut KM. Jadi Mm-mm. satu orangnya gabung ke kelompok 13 Ibu. Oke, ini KM ya, nggak wajar KM. 9?
kelompok untuk kelompok 9 itu buat puding, Ibu. Puding. 10. Izin menjawab, Bu. Mm-mm. Kelompok 10 itu cheese biscuit rainbow. Cheese, biskuit, rainbow. Lanjut. 11. Risol mayo, Ibu. Risol mayo. 12. Butterfly pudding. Apa 12? Butterfly pudding. Dengar aja, jadi saya kurang jelas. Halo? Butterfly pudding. Masuk ini. Nah, apa puding? Puding ya tadi, bukan? Iya, Ibu. Butterfly pudding. Bla bla bla, salah puding. Apa tadi? Puding bunga telang, Yang Ibu. puding bunga Oh, telang puding itu. bunga telang. Oke, puding bunga telang. Puding bunga telang. Ya, ini udah maju juga kan, kalau salah kemarin 13. Loga crunch, Ibu. Yang dari lumpia itu. Lumpia crunch. Terus 14. Habis ya? Cuma sampai 13 kah? Sampai Habis. kelompok 14, Bu. 14 ini kampus mengajar. Kelompok 14 ini Vivi, Davia, Rauda, Dea, sama Anissa Ramadhani. Orangnya datang nggak? Atau kampus mengajar? Enggak cuma Anissa aja yang terus mengajar. Ada Bu di Zoom. Oh, ada di Zoom. Mana suaranya? Yang kelompok 14. Halo Kak, bisa dibantu? Iya Kak, mau cetak spanduk. Iya Kak, mau cetak spanduk. Mau cetak spanduk. Dua desain di atas masing-masing satu aja. Masing-masing satu kali aja Kak. Gimana tadi? Udah habis. Jadi orangnya tadi katanya ada di sini. Idenya apa? Kelompok 14. Kalau tidak salah ingat yang kelompok 14 itu Mochi, Bu. Mochi. Oh, itu kenapa nggak bersuara sendiri yang kelompok 14 ini? Sedang di jalan apa? Kelompok 14. Bahan banner 280 GRK. 280 GRK. Pakai mata ayam. Pakai mata ayam. Lagi sibuk apa? Kelompok 14 ini. Oke, udah jelas 14 ini. 15. Ada nggak kelompok 15? Habis ya? Nah, dari 13 kelompok, oke Kak, kita alihkan dengan editor. Iya Kakak, siap. Coba saya lihat lagi di grup kita, kewirausahaan. Ini yang sudah maju ke depan, presentasikan ada kelompok 1, 5, 7, 14, 12. Terus Waalaikumsalam. Yuk. Besok. Oh, sudah baju ini kan seragam kan? Besok itu jam setengah 4. Pakai tas apa maksudnya, Mbak? Hah? Pakai tas apa? Pakai tas apa? Pakai tas kayak ke orang pergi-pergi keluar kota gitu. Ya kan besok itu
Bawa baju sih kita berdua Iya. kan. Besok itu kan ini PKM hari ini kan sudah ini kan sudah pakai baju. Baju itu Heeh. masuk. Jam 4 itu kan, jam 4 subuh itu. Iya. Jam 4 terus acara kan pakai baju itu. Nah, terus kan nginep kan itu, nginep tuh ke pagar alam. Terus baju Di pagar hari alam Jumat ada yang lagi kuning. seragam sulik kan. Iya, boleh. Terus nginep lagi kan semalam di pagar alam itu kan. Terus wajib pulang ya. Iya, baju pulang Sabtu pulang kan. Itu. Iya, udah selesai kayak gitu. Aku sih pakai tas jinjing aja, rencananya bawa ada Iya. satu tas jinjing sama tas yang ini loh, tas yang hari-hari biasa ini. Tas jinjing agak besar yang kayak orang begitu. Iya, tapi nggak terlalu besar sih. Aku ada kayak tas jinjing yang nggak terlalu besar. Kan ada memang yang tas besar yang kayak mudik itu bener kan nggak? Iya. Kalau bebek tas itu di mana di sini, Pak? Bebek tas ya jinjing macam itu toko apa? Di dekat Mm-mm. sini. Di itu mungkin di MM itu mungkin ada di Padang Selasa itu kan ada atau nggak toko MM? MM murah meriah. Iya, mungkin, Ada Mbak Epo mungkin. Mbak, kok tiba-tiba kita ada kegiatan dari Jumat, Mbak ya? Kalau itu ininya Bu Nyimas itu, iniannya apa namanya? Tombak 7, 6, idenya Bu Nyimas. 13. Karena kan kata Bu Nyimas, kan kalau
Ya, oke, sorry ya. Ini lagi apa? Minggu kemarin tuh rasanya pangsit chili oil ini udah presentasi ya? Iya Bu, pas analisis top 6 tapi berpikir. Iya ya. Oh, kok nggak ada di catatan saya? Papaya Mustafa nih juga sudah belum kemarin itu presentasi? Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah. Nah, KM enggak. Jadi ini kelompok yang belum presentasi 4, 9, 10, 11 ya, benar nggak? 4, 9, 10, 11. Nah, kalau kayak gitu coba kelompok yang belum presentasi ini presentasi aja dulu. Kan bahannya banyak ya sebenarnya. Bisa dari topi mengajarnya kemarin, bisa dari analisis SWOT-nya kemarin, eh, penjelasan dulu lah tentang ide usahanya itu seperti apa, dan juga hal-hal apa saja yang akan dilakukan ke depannya, biar di sini kita bisa sama-sama saling tahu terhadap ide usahanya itu seperti apa. Ya, coba sekarang ya silakan nyanyi kelompok 4 dulu yang belum presentasi tentang ide usahanya. 4, 9, 10, dan 11. Ya kan? Kelompok 4, kelompoknya siapa? Ada kan tadi perwakilannya? Ya ada Bu. Ya, silakan. Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada kami mengenai 6 topik berpikir. Di sini kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, di kami, kemudian ada Dela Gita Profiani, kemudian ada Vera Andriani, dan juga artikel kitanya. Namun artikel kitanya sedang kampus mengajar sehingga tidak bisa mengikuti presentasi pada baik. Di sini untuk pembahasan yang pertama mengenai topi putih akan disampaikan oleh Vera Diani kepada Vera. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk topi putih ini, fakta dan informasi, bahan big. Lalu proses produksinya, buah-buah camilan sehat, unik, dan bernutrisi.
saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Vera. Mungkin di sini saya akan berupa keripik buah. Jadi kami menggunakan mungkin teman-teman semua nggak asing dengan keripik bawang. Dan kami punya ide, jadi menggantikan biasanya keripik bawang itu kan toppingnya itu adalah irisan daun seledri ataupun daun bawang. Nah di sini kami apa namanya daun seledri ataupun daun bawang tersebut sehingga keripik ini menjadi eh, memiliki rasa manis dan juga memiliki warna yang menarik dari pewarna alami dari buah yang kami gunakan tersebut. Nah, tadi ada beberapa fakta atau bisa dikatakan topi putihnya dari produk yang kami canangkan. Nah, kemudian di sini ada topi merah, produk yang akan kami buat akan disampaikan oleh pada Dela. Saya Di sini saya akan menjelaskan topi merah atau emosi dan perasaan. Kesan awalnya produk ini mungkin menimbulkan rasa penasaran karena kombinasi rasa yang tidak biasa. Kan di biasanya keripik bawang itu rasanya ada daun seledri dan daun bawang. Nah, di sini kami membuatnya rasa manis karena dengan menggunakan sari-sari buah. Terus rasa dan aroma, konsumen mungkin merasakan sensasi baru yang memadukan gurihnya bawang dengan manis atau asam dari sari buah. Terus yang ketiga, reaksi konsumen. Ada kemungkinan reaksi positif karena inovasi, tetapi juga ada risiko kebingungan atau ketidakcocokan rasa di lidah sebagian orang. Saya kembalikan ke moderator. baik untuk slide selanjutnya. Baik, di sini ada topi hitam berupa keripik dan risiko. Jadi yang pertama itu risikonya adalah risiko penerimaan pasar, di mana kombinasi rasa yang tidak biasa mungkin tidak diterima oleh semua segmen atau pasar. Mungkin di beberapa orang yang tidak terlalu suka buah nanas atau mungkin tidak terlalu suka untuk pemasaran atau penerimaan pasar mengenai produk yang akan kami jual. Kemudian ada kestabilan rasa, di mana kami itu harus memastikan dengan benar bahwa sari buah yang kami gunakan itu tidak akan mengurangi atau merusak cita rasa asli dari keripik atau adonan yang berupa seperti adonan keripik bawang tadi itu. Jadi tetap apa namanya tetap sesuai dengan rasanya tanpa mengurangi atau merusak cita rasa tersebut. Kemudian ada juga masa penyimpanannya itu kemungkinan tidak bisa bertahan atau tidak terlalu lama. Paling tidak kurang lebih itu 1 bulan saja. Jadi untuk keripik itu biasanya hanya bisa disimpan kurang lebih 1 bulan. Ditambah lagi karena menggunakan kemungkinan untuk lebih cepat lebih cepat untuk berjamur jika terlalu lama disimpan. Tidak stabil, tergantung cuaca dan juga musimnya. Kadang jika ada musim cuaca yang tidak mendukung panen buah, maka harganya akan melonjak tinggi sehingga itu bisa berdampak bagi produk yang akan kami jual. Baik, selanjutnya itu topi biru mengenai manajemen proses akan dijelaskan oleh Vera. Pada Vera saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya itu topik kuning, yaitu optimisme dan manfaat dari produk. Inovasi produk, produk ini bisa dianggap sebagai inovasi dalam kategori camilan, menawarkan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain di pasaran. Karena produk kami kan menggunakan sari buah. Lalu nilai tambah gizinya, sari buah bisa menambah nilai gizi pada keripik, menarik bagi konsumen yang peduli dengan kesehatan. Lalu ada daya tarik pasar, produk ini bisa menarik konsumen yang mencari camilan dengan rasa dan manfaat kesehatan yang berbeda. Dan yang terakhir ada peluang branding, ini bisa menjadi keunggulan kompetitif dalam branding sebagai camilan inovatif dan sehat. Baik, mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Dela. Pada Dela saya persilakan.
Untuk topi hijaunya atau kreativitas dan ide barunya, dari sini dari varian rasa, yaitu yang pertama mengembangkan berbagai varian rasa dengan berbagai jenis buah seperti apel, nanas, atau mangga. Tapi di sini kami menggunakan pepaya, naga, dan nanas. Terus penyajian unik dikemas dalam bentuk paket campuran dengan beberapa rasa sari buah dalam satu kemasan. Di sini kami tetap buatnya yang buah naga dalam pengemasannya tuh dicampur keripik buah naga, pepaya, dan nanasnya. Terus kolaborasi rasa, menggabungkan. Terus edukasi konsumen, mempromosikan produk dengan penekanan pada manfaat kesehatan dan inovasi rasa melalui kampanye. Baik, yang terakhir yaitu pada kopi biru mengenai manajemen dan proses. Di sini untuk manajemen strategi peluncurannya itu kami melakukan uji pasar terbatas terlebih dahulu untuk melihat respon konsumen sebelum peluncuran massalnya. Nah, kemudian untuk manajemen monitoring dan evaluasinya itu nanti akan kami lakukan secara rutin dengan melihat penurunan pasar dan penjualannya, serta mengadaptasikan strategi berdasarkan feedback yang diberikan oleh konsumen kepada kami. Kemudian untuk pengembangan produknya itu untuk pengembangan produknya itu menyusun roadmap pengembangan produk untuk memperkenalkan varian baru atau melakukan perbaikan proses berdasarkan masukan konsumen. Nah, yang terakhir yaitu tim yang dilibatkan dalam pemasaran produksi itu secara terkoordinasi untuk memenuhi standar kualitas dan diterima di pasar. Jadi kami akan memastikan dengan baik bahwa kualitas buah dan kualitas dari bahan-bahan yang kami gunakan itu berkualitas sehingga bisa diterima dengan baik. Nah, dan di sini ada contoh produk dan juga logo dari desain produk yang kami sari buah sebagai varian rasanya. Di sini ada variasi rasa buah nanas, kemudian buah pepaya, buah naga, dan kemudian di sini kami memberikan nama dari produk kami yaitu Sari Crunch dengan logo kemasan seperti yang ditampilkan pada PPT. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan paparkan mengenai 6 topik berpikir dari produk yang kami canangkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Ya, oke. Makasih. Ini kelompok 4 tadi tentang promosinya kayak gimana? Desain ininya, flyernya. Maaf Ibu, bisa diulangi? Desain flyer. Ada nggak? Sudah dibuat belum desain flyernya? Belum, Bu. Oh, itu kan tugas 2 minggu yang lalu kan, desain flyer itu bukan? Ada Ibu, sebentar ya di seksi. Iya, makanya. Maaf Ibu, itu desain pemasaran yang kami buat.
Oke, ini ya. Jadi harganya sebenarnya silakan kalau ada yang mau komentar bertanya untuk kelompok 4. Izin bertanya, Ibu, apakah boleh? Iya, silakan. Ya. Ya, izin tanya sama ya ada di Somai Batagor itu ya. Itu kan keripik pangsit ya, Pia. Ini tuh memang benar-benar keripik yang pakai adonan gitu. Kalau keripik pangsit itu kan beda lagi ya. Jadi dia tuh em, pakai adonan gitu. Nah, di adonannya itu nanti kami gunakan, sebenarnya buahnya itu selain menambah rasa juga jadi pewarna alami gitu untuk keripiknya. Jadi benar-benar memang keripik bukan kerupuk gitu. Kalau keripik pangsit itu kan beda lagi gitu. Tapi mungkin sekilas memang bentuknya itu hampir sama gitu aja sih. Oh, oke. Jadi dia itu keripik dari adonan khusus, terus kalian kayak kasih bumbu, tapi bumbunya itu tuh dari sari buah gitu ya? Bukan dong. Hah? Dijelasin ulang nggak? Soalnya aku penasaran. Iya, Tia. Jadi sebenarnya maksudnya itu tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi mungkin kalau ada beberapa teman yang pernah coba keripik bawang, itu kan biasanya toppingnya itu menggunakan daun seledri atau daun bawang kan. Nah, di sini kami hilangkan itu. Dan biasanya keripik bawang itu kan gurih kan. Nah, ini keripik yang kami buat itu rasanya manis dan juga mempunyai rasa buah dengan aneka rasa buah dan juga warna yang menarik gitu. Jadi buahnya tadi seperti yang disampaikan pada saat topi putih yang bagian fakta dan ya bagian fakta itu nanti adonannya itu dicampur dengan jadi buahnya itu dikukus di beberapa resep yang kami lihat itu dia dikukus terlebih dahulu mungkin tujuannya olok gitu. Nah nanti baru buahnya itu dihancurkan dan dimasukkan ke dalam adonan dan campur gitu. Kemudian baru dipipihkan dan potong kecil-kecil seperti yang ada pada poster ini. Kemudian nanti baru digoreng. Begitu ya. Oh, oke, ngerti-ngerti. Terima kasih, Ingrid. Menarik. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, cukup. Oke, makasih kelompok 4. Lanjut ke kelompok 9 ya. Baik, Ibu. 9, terus dilanjutin dulu setelah presentasi. Boleh juga selain topi berpikir, ditunjukkan juga desain flyernya, kayak gitu ya. Terus juga silakan pandu diskusinya. Nanti kalau udah selesai, lanjut aja ya nerus ke kelompok 10, terus juga nerus lagi sendiri ke kelompok 11. Nanti saya mantau aja dulu, karena saya ada urusan dulu sedikit, ya. Oke, baik teman-teman, di sini dari kelompok 9 itu eh, dari kelompok 9 itu nama produknya itu pudingku. Jadi pudingku ini tuh puding yang dilapisi flan atau cream cheese dan dengan sentuhan buah segar yang kita bisa nikmati gitu. Nah, dari topi putihnya itu bahan-bahannya itu ada buat untuk puding biasa ya, kayak Nutella, flan. Di sini kami tambahkan biskuit regal dan buah segar. Jadi proses produksinya itu masukkan puding ke dalam wadah, lalu tambahkan air ke dalamnya, masak sambil diaduk hingga mendidih, kayak masak puding biasa ya. Cuman ada tambahan yang haluskan biskuit regal, lalu dimasukin ke dalam cetakan itu. Kita lanjut ke topi merahnya. Jadi puding buah ini itu bakal ngasih kita rasa yang manis dan segar, karena kombinasi dari rasa buah yang berbeda, yang bisa ngasih rasa yang beragam. Dan kita nih pakai buah segar yang bisa ningkatin kenikmatan pudingnya. Lalu kita lanjut ke topi hitam.
kritiknya tuh puding buah ini tuh bisa jadi masalah untuk mereka yang punya alergi ke buah-buah tertentu atau intoleransi laktosa. Selain itu, kandungan gulanya juga mungkin ini ya perlu diwaspadai gitu. Mungkin kalau ada puding yang terlalu manis, yang kandungan gulanya tuh terlalu banyak atau gimana gitu. Dan juga untuk memakai buah-buah yang bisa buat tekstur pudingnya itu jadi terlalu lembek. Kita lanjut ke topik kuningnya itu. Jadi puding buah ini tuh dessert yang sehat jika menggunakan buah yang segar dan sedikit gula. Ini bisa jadi cara yang bagus juga untuk kita supaya nambah makan buah gitu. Misal kalau lagi diet gitu kan, pengen makan buah, nggak ada terlalu banyak masuk kalorinya gitu. Jadi puding ini jadi salah satu pilihan. Kita lanjut ke topi hijaunya. Kami tuh bakalan buat puding dengan beberapa lapisan. Yang lapisan pertamanya tuh diisi biskuitnya itu yang dihaluskan, lalu lapisan kedua kami isi dengan pudingnya. Lapisan ketiga kami kasih flannya dulu atau cream cheese-nya itu. Lalu sentuhan terakhir kami kasih potongan buah segarnya itu di atasnya. Tapi birunya ini dalam membuat puding buah ini kami perlu untuk memilih buah dulu yang bagus, yang matang, dan memprosesnya dengan benar dan memastikan konsistensi puding sesuai harapan. Proses ini juga termasuk yang memanaskan campuran, mendidihkan puding, dan menjadikannya secara menarik. Di sini ada contoh produknya yang di sebelah kanan. Di sini bisa dilihat apa untuk advertisement-nya itu, untuk promosinya tuh bakalan kayak gini. Ini contoh gambarnya ini masih ngambil dari ini ya Google ya. Soalnya kami belum ada belum untuk buat produknya terus dipoto gitu. Jadi ntar ini akan direvisi lagi. Mungkin sekian dari kelompok 9 tentang pudingku. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Silakan, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada yang mau merespon untuk ide pudingku ini? Ibu Amori mau nanya. Ya, silakan Riana. Ini harganya berapa ya? Berapa, Dik? Oke, terima kasih Amori. Jadi di sini tuh harga dari pudingku itu start from 10.000 ya. Berapa? Karena ya 10.000 Bu. 10.000. Iya, jadi tergantung rasa juga gitu ya. Nanti mungkin ada rasa apa harganya bisa jadi lebih mahal, tapi itu mulai darinya di 10.000. Mau nambahin nanya lagi Bu. Kalian dengan bahan-bahan yang kalian tadi presentasikan, kalian mau pakai buah-buah segar, terus kalian mau ada flanya, ada regalnya, apakah dengan harga jual segitu kalian yakin bisa dapat untung? Oke, izin menjawab untuk pertanyaan dari Amori. Jadi setelah kami sudah melakukan perhitungan ya, untuk modalnya itu sekitar 60.000 itu bakal jadi 8 cup. Jadi masih dapat untung kalau nggak salah.
Oke, yang lain ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Oke, ini makasih kelompok 9. Nah, lanjut ya. Kelompok 10 nanti terus ya. Kelompok 11. Nanti Q&A-nya silakan dipandu dulu ya. Saya sambil di jalan masalahnya. Oke? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini kelompok 10 itu eh, bisnisnya itu tentang Cibibo. Nama bisnisnya itu adalah Cibibo. Nah, untuk penjelasan singkatnya itu mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Desi Pujianti. Kepada Desi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini kami akan membuat produk yang bernama Cibibo. Nah, Cibibo ini adalah inovasi dessert yang terinspirasi dari salah satu dessert yang cukup menarik perhatian, yaitu cheese. Dessert ini tuh berasal dari negara jiran Malaysia. Dessert ini juga terbuat dari crackers dengan perpaduan krim. Namun, bukan orang Indonesia jika tak bisa membaca peluang seperti ini. Nah, jika di negara aslinya itu dinamain cheese curd, di Indonesia ini dinamain cheese tweet. Nah, cheese tweet ini tuh punya rasa yang lebih dominan ke gurih karena bahan baku utama itu dari cream cheese yang dicampur dengan cheese spread. Ada yang keju, apa sih, keju oles gitu loh. Nah, cara membuat dessert ini itu tergolong mudah. Tidak hanya orang dewasa yang suka dengan dessert ini. Anak-anak juga suka. Hanya dengan beberapa bahan seperti crackers, cheese cream, whipped cream, terus ada nanti fresh milk, dan susu kental manis. Nah, cheese tweet ini juga disajikan dalam keadaan dingin dan diberi topping yang beragam. Bisa juga di keadaan yang tidak dingin, tapi lebih enak disajikan di keadaan yang dingin. Terus, secara penyajiannya ini ada yang diberi topping tambahan, misalnya choco chip, seperti topping, terus ada lagi Oreo, Milo, dan lain sebagainya. Nah, kami juga membandrol cheese sweet ini dengan harga range dari 10.000 sampai 15.000. Itu tergantung nantinya pas waktu ngitung bahan bakunya.
Terus selanjutnya sebagai inovasi itu kami ingin membuat tampilan dari cheese whiz ini lebih menarik dengan menambah ide baru pada cream cheese-nya. Biasanya kan cream cheese itu berwarna krem atau putih gitu kan. Nah, nanti itu kami bakal nambahin di dalam eh apa tuh cheese creamnya itu kayak pakai pewarna. Jadi makanya kami nyebutnya itu Cibibo, cheese biscuit rainbow. Nah, mengapa kami milih Cibibo ini? Karena ini tuh rasanya dominan gurih dan manis. Jadi, karena makanan manis itu dapat meningkatkan mood karena dapat merangsang otak untuk melepaskan serotonin dan dopamin yang merupakan eh, atau yang berperan dalam brain reward system. Nah, selain itu juga makanan manis juga dapat meningkatkan mood karena yang pertama itu memiliki banyak energi. Makanan manis itu dapat membuat gairah muncul kembali dan meredakan suasana hati yang tidak menyenangkan. Yang kedua itu mengurangi rasa cemas dan lelah. Nah, makanan manis juga dapat menekan sumbu hipotalamus atau HPA di otak yang mengontrol respon terhadap stres. Dan yang terakhir itu meningkatkan kemampuan berpikir. Nah, di dalam glukosanya itu ada glukosa itu merupakan bahan bakar otak yang dapat meningkatkan daya ingat, proses berpikir, dan konsentrasi. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Desi. Untuk yang selanjutnya itu tentang analisis SWOT dari Cibibo ini akan dijelaskan oleh Bella Septia. Kepada Bella saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya izinkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dari usaha kami, yaitu Cibibo. Dengan beberapa alasan yang telah disampaikan oleh Desi tadi, Cibibo itu dapat dijadikan ide jualan yang menarik untuk dicoba karena memiliki peluang yang cukup baik, namun perlu dibatasi bahwa konsumsi gula itu tidak boleh berlebih. Dan untuk lebih dalam mengenai Cibibo ini, kami membuat analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini itu metode sebagai perencanaan strategis yang digunakan untuk merancang ide usaha kami. Di sini ada dari dalam itu ada strength atau kekuatan dengan kelemahan atau weakness. Nah, dan dari luar atau dari eksternal itu ada opportunities atau peluang dan threats atau ancaman. Di sini untuk analisis SWOT dari usaha Cibibo di bagian strength atau kekuatan, yang pertama itu ada bahan bakunya itu mudah didapat, terus proses pembuatan dari Cibibo ini mudah dilakukan, pengembangan dari varian rasa baru untuk menarik konsumen itu cukup luas, harga jual produk juga cukup terjangkau, jadi kemungkinan akan berjalan lama, dan yang terakhir itu proses pembuatannya itu tidak memerlukan banyak alat atau mudah dibuat. Nah, untuk peluangnya sendiri itu yang pertama cocok dijual di segala kalangan, baik anak muda, orang tua, orang dewasa dan berbagai kalangan. Yang kedua itu banyak peminatnya karena Cibibo ini sedang trending. Yang ketiga itu promosi produk mudah dilakukan melalui media sosial tentunya. Dan yang terakhir itu tingginya minat dari masyarakat terhadap cemilan. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu atau weakness, yang pertama biaya bahan baku itu cenderung mahal. Yang kedua, jika tidak disimpan dengan baik akan mudah basi karena bahan bakunya tadi itu dari cheese cream atau biskuit yang jika terlalu lama disimpan di suhu ruang atau di suhu yang berderajat panas itu akan mengubah rasanya. Yang ketiga
tidak bisa dijadikan sebagai makanan utama karena di sini cibibau itu menjadi dessert atau pencuci mulut. Yang terakhir itu tidak semua orang menyukai produk ini karena tidak semua orang itu menyukai makanan olahan dari keju. Nah, untuk triknya atau ancamannya itu mudah ditiru orang lain. Selanjutnya di beberapa daerah itu masih banyak yang belum mengetahui tentang cemilan ini, jadi masih banyak yang asing atau masih kurang tertarik dengan cibibol. Dan yang terakhir itu karena ini makanan yang pernah tren, jadi itu mungkin ada tren penurunan minat dari konsumen. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis SWOT. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bella atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya itu tentang 6 topi berpikir yang akan dijelaskan oleh Hidayah. Kepada Hidayah saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya menjelaskan tentang topi berpikir dari ide usaha kami yaitu Cibibau. Nah, jadi di sini ada topi hijau, di mana topi hijau ini identik dengan alam atau keunikan dan berkaitan dengan ide usaha kami yaitu usaha yang akan dikembangkan yaitu Cibibau dengan berbagai inovasi varian topping dan rasa sehingga membuat kalangan muda tertarik untuk mencobanya. Nah, selanjutnya topi merah yaitu melambangkan emosi dan amarah. Jadi di topi merah ini kita mempertimbangkan segala sesuatu itu berdasarkan emosi. Nah, selanjutnya berkaitan dengan emosi maka tentang ide usaha kami yaitu timbulnya rasa senang baik secara sudut pandang penjual dan pembeli karena makanan kekinian akan memberikan peluang yang cukup besar terhadap penjual. Jadi kan seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi bahwa makanan manis itu tuh membuat kita merasa senang. Nah, senang ini kan merupakan salah satu emosi yang memang cukup menggairahkan kita ya. Nah, selanjutnya itu untuk kuning. Topi kuning ini mempresentasikan kepercayaan diri positif untuk menyelidiki masalah, yaitu dengan adanya makanan ini bisa meningkatkan mood pembeli karena rasa manis dan gurih yang terdapat pada makanan ini. Nah, terlebih lagi makanan ini baru muncul sehingga banyak kalangan muda yang penasaran untuk mencobanya dan memberikan peluang yang cukup besar bagi kami penjualnya. Nah, selanjutnya itu topi hitam. Topi hitam ini itu bisa kita lambangkan dengan cara sudut pandang kita untuk melihat sisi negatifnya, yaitu makanan yang dibuat mudah untuk ditiru penjual lain untuk mengatasinya dengan memberikan inovasi yang berbeda seperti warna pada cream cheese dan berbagai topping. Nah, apalagi makanan ini yang sedang trending sekarang ya, yang ditakutkan nantinya setelah makanan ini tidak viral lagi, konsumen akan mulai bosan sehingga tidak tertarik lagi untuk mencobanya. Nah, jadi itu salah satu sisi negatif kami ketika kami mengembangkan ide usaha ini. Nah, selanjutnya itu topi biru. Itu topi biru ini melambangkan warna langit yang sesuatu posisinya itu paling tinggi, di mana pemakainya itu untuk mengatur jalannya diskusi. Nah, di topi biru ini karena makanan ini tuh masih trending tadi ya, jadi banyak penjual yang menjual makanan yang sama. Maka dari itu diberikan inovasi berupa warna pada setiap cream cheese-nya. Untuk kedepannya memiliki target pasar yang tidak hanya meliputi kalangan muda, tetapi semua kalangan bisa menikmatinya. Nah, selanjutnya itu topi terakhir yaitu topi putih, di mana topi warna putih ini menggambarkan kesucian dan kemurnian. Nah, topi putih ini berkaitan dengan fakta, yaitu faktanya sebagian kalangan muda sangat menyukai manis dan tentunya makanan yang trending tadi, yang baru. Bahan-bahan yang digunakan juga terbilang mudah untuk didapatkan karena sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Hidayah atas penjelasannya. Selanjutnya itu ciri-ciri peluang usaha. Baik, yang pertama itu, next slide Hidayah. Yang pertama itu peluang usaha yang baik. Nah, di sini memiliki target pasar. Jadi target pasar dari produk ini itu dari semua kalangan, terutama kalangan anak muda. Karena pada saat ini usia produktif di Indonesia itu cukup besar. Nah, selain itu, usaha ini juga dapat tetap dan terus bertahan karena merupakan produk makanan dessert yang mana dessert ini banyak digemari oleh orang-orang. Usaha Cibibo ini juga dapat beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman karena mengikuti tren. Selanjutnya, produk yang dijual itu merupakan bahan pencuci mulut atau dessert, atau juga dapat menjadi makanan cadangan karena bahan utamanya itu menggunakan biskuit juga. Jadi bisa dijadikan mungkin penunda lapar karena di dalamnya itu juga terdapat biskuit. Usaha ini juga dapat dikembangkan karena dari segi variasi pada makanan dengan berbagai topping yang beragam disesuaikan dengan selera pembeli. Jadi pembeli itu bisa request mau topping apa gitu. Selanjutnya itu peluang usaha potensial. Jadi usaha Cibibo ini tidak terlalu menggunakan modal yang besar, tapi karena usaha ini memiliki target pasar yang cukup luas, maka untung yang diperoleh juga cukup besar. Nah, jadi modal yang dibutuhkan ini minimum, tetapi untungnya maksimum. Usaha ini juga memiliki bahan baku yang mudah dicari dan mudah didapat, dan alat yang digunakan juga tidak terlalu banyak dan selalu ada. Selanjutnya itu peluang usaha yang memiliki nilai jual. Usaha yang akan dikembangkan itu Cibibo ini dengan berbagai inovasi varian topping, rasa, dan variasi warna dari cream cheese sehingga membuat kalangan muda tertarik untuk mencobanya. Baik, mungkin itu saja tentang ciri dari di peluang usaha dari Cibibo ini. Selanjutnya yang terakhir itu flyer dari yang kami buat. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberi saran atau pendapat, disilahkan. Kepada Putri Akika, boleh disilahkan. Terima kasih. Mau tanyakan pada ide usaha sebelumnya tuh buat menggunakan eh, sari buah untuk eh, pemberi warna. Terus ada juga yang cookies eh, bayam menggunakan warna hijaunya. Nah, pada ide usaha kalian, kan kalian tadi bilang memberi variasi warna. Itu menggunakan jenis eh, warna yang seperti apa? Itu saja. Terima kasih.
Izin menjawab, Putka. Tadi kami lupa menjelasin, memang untuk sebagai inovasi, itu kami akan membuat warnanya itu dengan sari buah. Misalkan warna pink itu pakai sari dari stroberi gitu. Terima kasih. Oh, berarti kalian menggunakan eh, warna alami juga ya. Iya, Putka. Oke, terima kasih. Sama-sama. Apakah ada lagi dari teman-teman lain yang ingin bertanya atau memberi saran dan pendapat? Oh ya, boleh Daya ke flyer Cibibo. Nah, kan satu cupnya ini itu 15.000. Nah, ini pakai cup yang 250 mili. Jadi yang nggak terlalu kecil. Jadi untuk harga 15.000 mungkin eh, tidak terlalu mahal. Boleh kepada Nasya, disilahkan. Izin bertanya, untuk pemanis kan kalian kan tentang yang manis tuh. Tadi kalau saya tidak salah dengar, pemanis yang dipakai itu nanti ada gula, SKM, lalu susu. Eh, Benar atau tidak? Untuk pemanisnya kami cuman pakai kental manis, biar nggak sudah manis ditambah manis lagi. Itu kental manis sendiri, manis dari gulanya itu termasuk tinggi. Eh, Lalu kalian juga ada topping eh, topping juga dari berbagai rasa. Eh, Kalian yakin nggak itu konsumsi gulanya itu em, tidak melebihi dari porsi sehari, konsumsi maksimal dari gula? Karena kalian tadi eh, target pasarnya itu seluruh kalangan, jadi mungkin untuk anak-anak atau orang misalnya lansia yang tertarik akan cukup ke trigger dengan gula yang di dalam kandungannya. Sekian itu aja. Terima kasih kepada
pertanyaan dari Nasya. Untuk menanggapi itu, kami kan basicnya itu menjual atau membuat produk yang dominan manis tuh. Jadi kami menggarisbawahi yang punya diabetes diharapkan kalau mau membeli itu dengan porsi yang cukup. Karena kan kami memakai wadah juga yang kecil 250 gitu. Jadi karena kami memakai yang kecil, jadi kan nggak over, diharapkan begitu. Terima kasih. Oke, jadi untuk saat ini belum bisa dipastikan kandungan gulanya berapa ya. Eh, hanya kan kecil 250 1/4 kilo. Itu konsumsi gulanya cukup tinggi. Jadi ada baiknya ini kasih tahu mungkin eh, komposisi gulanya berapa untuk aware untuk orang-orang yang ingin mencoba tapi takut dengan gula yang terlalu tinggi. Sekian itu aja dari saya. Makasih. Oke, maaf Nasya, maksudnya 250 ml itu wadah yang kami pakai, bukan gulanya. Kan kami kan tadi udah bilang nggak pakai gula dan SKM, terus wadahnya itu yang 250 begitu. Terima kasih. Bukan, ini maksudnya karena wadah tadi karena wadahnya 250 berarti banyak apa namanya? Isi dari wadah itu 250 mili kan? Izin Asya, jadi kan Cibibo ini kan cheese biskuit kan. Nah, jadi isinya itu nggak cuman yang cream cheese itu aja. Jadi ada biskuit, terus biskuitnya itu di berapa tumpuk gitu. Nanti di layer lagi sama cream cheese, terus di layer lagi sama biskuit, terus baru cream cheese lagi. Jadi nggak sepenuhnya itu isinya cream cheese semua. Oh, oke. Soalnya kalau dari SKM sendiri itu kandungan gulanya itu bisa sampai 20 gram per eh, 40 gram. Jadi termasuk tinggi gitu. Itulah tadi nanya soal sebanyak apa kandungan per porsi gulanya itu. Nggak terlalu banyak mungkin karena itu kan di layer nanti antara biskuit, cream cheese. Mungkin nanti kami akan sesuaikan banyaknya eh, cream cheese dan biskuitnya itu biar eh, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu manis. Gitu, Nasya. Terima kasih. Oke, makasih jawabannya. Oke, dari teman-teman lain, apakah ada lagi? Mungkin kalau nggak ada lagi, lanjut ke kelompok yang lain.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan ide yang akan kami buat nantinya. Di sini kami akan membuat Rizal Mayo Geometri atau yang kami beri nama GeoRisol. Next slide. Di sini kami ada di kelompok 11 ini ada Amira Nada Pertiwi, kemudian saya sendiri Mevika Sari, kemudian ada Nadia Bella Sapitri, dan yang keempat ada Revki Medi Presetya. Next slide. Nah, di sini ada 6 topi berpikir dari Rizal Mayo Geometri. Jadi 6 topi berpikir ini adalah metode yang dikembangkan oleh Edward de Bono untuk meningkatkan pemikiran kreatif dan pengambilan keputusan. Konsep ini mengidentifikasi 6 topi metaforis yang mewakili berbagai pendekatan berpikir. Yang pertama itu ada topi putih yang fokus pada fakta dan informasi yang ada, serta mempertimbangkan data objektif tanpa opini pribadi. Kemudian ada topi merah, yang kedua yaitu menyampaikan perasaan, intuisi, dan emosi terkait masalah, serta menilai aspek emosional tanpa perlu rasionalisasi. Kemudian yang ketiga itu ada topi hitam, yaitu melihat potensi risiko, masalah, dan kelemahan, kemudian juga mengidentifikasi alasan mengapa sesuatu mungkin tidak berhasil. Kemudian yang keempat itu topi kuning, fokus pada potensi keuntungan, manfaat, dan nilai positif, menilai apa yang mungkin berhasil dan mengapa. Kemudian yang kelima ada topi hijau, yaitu berpikir kreatif dan mencari solusi alternatif, serta mengembangkan ide-ide baru dan inovatif. Dan yang keenam itu topi biru, yang mengatur dan mengelola proses berpikir, mengontrol alur diskusi, dan menentukan langkah-langkah yang harus diambil. Nah, metode ini membantu dalam melihat masalah dari berbagai perspektif dan memfasilitasi diskusi yang lebih terstruktur. Next slide. Untuk topi putih akan disampaikan oleh Nadia Bella Sapitri. Kepada Nadia disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini ada topi putih, yaitu fakta dan informasi, di mana kami telah melakukan riset tentang ukuran pasar untuk Rizal Mayo di wilayah kami, di mana data itu menunjukkan bahwa pasar makanan ringan, khususnya Rizal Mayo itu menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan tren yang mengarah pada peningkatan permintaan untuk variasi produk yang inovatif. Kami juga kemarin sempat ngumpulin beberapa data rinci mengenai biaya produksi Rizal Mayo Geometri ini, yang dimana termasuk biaya bahan baku seperti tepung, minyak, isian, dan lainnya, sehingga kami sudah sampai pada pertimbangan biaya untuk packing. Kemudian dalam analisis pesaing itu kami menemukan bahwa ada beberapa produk serupa di pasar, namun mayoritas pesaing menawarkan Rizal Mayo dengan bentuk tradisional. Sedangkan kami di sini itu rencananya mau bikin Rizal Mayo dengan beberapa bentuk geometri, tapi masih kami uji coba sebelum nanti dipasarkan. Next slide. Kemudian di sini selanjutnya di sini ada topi merah, yaitu perasaan dan intuisi. Di sini kami merasa antusias tentang inovasi Rizal Mayo Geometri ini, yang mana pada saat pembuatan itu tuh kami merasa tertarik karena di pemikiran kami itu bentuknya akan berbeda-beda gitu. Kemudian daya tarik visualnya itu kemungkinan bakal cukup kuat karena bentuk-bentuk yang kami rencanakan tadi itu seperti lingkaran, terus persegi, dan lainnya. Terus terkait kekhawatiran emosionalnya, salah satu kekhawatiran kami yaitu apakah pasar akan menerima Rizal Geometri dengan antusias atau tidak.
Terus kami juga memiliki kekhawatiran mengenai kesulitan dalam proses produksi risol mayo dengan bentuk geometri yang kompleks. Jadi kemungkinan dari kami sendiri itu bakal uji coba terlebih dahulu terkait beberapa bentuk risol mayo geometri ini, apakah bisa atau tidak gitu. Next slide. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Nadia. Terima kasih Nadia. Untuk selanjutnya itu ada topi hitam yang akan disampaikan oleh Amira Nada Pertiwi. Kepada Amira disilakan. Baik, di sini ada topi hitam di mana itu ada resiko dan kekurangan. Untuk yang pertama itu adalah resikonya pada bentuk geometri yang unik bisa sulit dipertahankan saat proses memasak, apalagi jika skala produksi meningkat. Jadi takutnya nanti pas proses memasak nanti bentuknya akan berubah. Kemudian yang kedua ada produk dengan konsep unik bisa jadi tidak diterima oleh semua segmen pasar. Tidak semua orang tertarik mencoba sesuatu yang berbeda dari risol tradisional. Kemudian jika tren produk unik meningkat, kompetitor bisa dengan cepat meniru konsep atau bahkan memperbaikinya dengan inovasi baru. Kemudian ada kekurangannya yaitu menghasilkan bentuk geometri yang konsisten dalam jumlah besar bisa jadi tantangan. Jika produksinya tidak konsisten, kualitas produk bisa menurun. Kemudian dibandingkan dengan risol biasa, biorisol mungkin memerlukan proses tambahan dalam membentuk dan mengemas yang bisa memperlambat produksi. Kemudian biorisol mungkin lebih menarik bagi segmen tertentu saja seperti anak muda atau kalangan yang mencari estetika, tapi kurang diminati oleh pasar yang lebih luas. Next. Kemudian ada hambatan. Itu diperlukan usaha lebih untuk memperkenalkan kepada konsumen terhadap biorisol. Kemudian menyeimbangkan antara bentuk yang unik dan cita rasa yang enak bisa jadi tantangan. Kemudian karena proses produksi yang lebih kompleks, biaya produksi cenderung lebih tinggi. Dan menjaga inovasi agar tetap menarik, ide pasar yang dinamis memerlukan ide-ide baru secara berkelanjutan, seperti mengembangkan varian rasa, konsep, atau bentuk baru. Ini itu saja. Baik, selanjutnya untuk topik kuning akan saya jelaskan sendiri. Di sini yang pertama itu bentuk-bentuk geometri yang kami terapkan pada risol mayo ini berpotensi meningkatkan daya tarik visual produk. Jadi karena kami menggunakan bentuk-bentuk yang berbeda dari dari risol mayo pada umumnya, jadi itu mungkin bisa meningkatkan atau mendorong lebih banyak konsumen untuk mencobanya. Kemudian desain geometri memungkinkan kami untuk memperkuat identitas merek dengan cara yang kreatif. Jadi kami bisa dapat mengintegrasikan bentuk-bentuk ini ke dalam logo, kemasan, dan juga materi promosi kami, sehingga nanti bisa membangun citra merek yang unik dan inovatif. Kemudian juga dengan harga 3.000 per piece, Georisol ini menawarkan nilai yang baik bagi konsumen yang ingin mencoba sesuatu yang baru tanpa mengeluarkan biaya besar, karena dengan harga 3.000 itu masih terjangkau dalam segala kalangan. Nah, harga ini bisa menjadikan pilihan yang menarik untuk dijadikan camilan, harian, ataupun sarapan untuk diri sendiri dan acara-acara besar atau organisasi. Next slide. Nah, kemudian untuk topi hijau di sini menggunakan bentuk-bentuk geometri sederhana yang sudah dikenal oleh anak-anak seperti segitiga, persegi, dan persegi panjang untuk membantu orang tua mengedukasi anak sambil makan. Jadi dengan bentuk-bentuk tadi kita juga bisa memperkenalkan kepada anak-anak atau sambil edukasi dari makanannya. Kemudian kami juga menggunakan platform media sosial untuk memasarkan Georisol mayo dengan konten kreatif seperti video pendek, resep, atau tantangan memasak yang bisa menarik perhatian konsumen muda dan memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, next slide. Nah, untuk topi biru akan dijelaskan oleh Amira. Pada Amira disilakan.
Baik di sini untuk yang topi biru, untuk yang pertama itu kami memahami pentingnya perencanaan yang matang untuk memaksimalkan potensi result biogeometri. Nah, di sini kami akan menyusun rencana strategis yang mencakup penentuan target pasar, strategi pemasaran, dan rencana distribusi, menetapkan tujuan yang jelas dan langkah-langkah untuk mencapai mereka akan membantu kami memasarkan produk ini dengan lebih efektif. Kemudian, sebelum kami meluncurkan produk ini secara luas, kami berencana melakukan uji coba pasar. Kami akan membuat beberapa varian desain pisau mayo dan menguji reaksi konsumen terhadap bentuk. Kemudian di sini kami perlu memastikan bahwa proses produksi risol itu dapat dilakukan secara efisien dan dalam anggaran yang telah ditetapkan. Kami akan mengevaluasi teknik produksi, peralatan yang diperlukan, dan potensi masalah teknis. Ini akan membantu kami menghindari hambatan dan memastikan produk dapat diproduksi dengan kualitas yang konsisten. Kemudian yang terakhir, strategi pemasaran yang efektif sangat penting untuk suksesnya peluncuran risol mayo geometri. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Next slide. Oke, teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, di sini ada flyer dari kelompok kami, Risau Mayo Geometri. Untuk harganya tadi sudah dijelaskan, 3.000 per piece. Dan di sini kami memberikan tawaran menarik, yaitu di spesial di hari Jumat, beli 2 gratis 1 untuk 5 orang pembeli pertama. Kami juga menyediakan nantinya akan membuat platform atau Instagram khusus untuk pemasaran kami. Kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, disilakan. Baik, kalau memang
Oke, di sini saya izin menjawab. Eh, Kalau dari kelompok kami itu rencananya untuk bentuk dari Rizal-Mayo geometri ini tuh Bu ada beberapa bentuk. Di awal itu kami merencanakan lingkaran, persegi, segitiga, persegi panjang, dan juga segi lima. Akan tetapi masih kami pertimbangkan karena perlu kami lakukan uji coba terlebih dahulu. Karena ditakutkan pada saat proses penggorengan itu dari bentuk awalnya itu berubah bentuk tidak konsisten dengan bentuk awal yang kami adon gitu. Baik, Ibu. Silakan, silakan pada teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau memang belum ada lagi yang ingin bertanya, sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Semuanya mohon maaf, suara saya habis, makanya saya typing. Saya mewakili Bu Elika karena Ibu Elika ada pekerjaan. Kata Bu Elika, kalau sudah semuanya presentasi, kelasnya boleh ditutup. Mungkin ketua kelas bisa menutup pembelajaran hari ini ya. Silakan siapa ketua kelasnya. Oke, mungkin suara saya tidak terlalu jelas teman-temannya karena saya kehabisan suara. Jadi kita tutup saja perkuliahan hari ini. Saya akhiri dan tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Menyala
menyala.